Mbak Cahaya Cinta, selamat malam. Jadi tema, wah ada Beyonce. Selamat malam Mbak Beyonce, Rea Mudrik. Jadi kenapa kita melihat kok banyak teman-teman kita itu memutuskan dan memilih untuk overstay, untuk memilih kalau di Australia itu terkenalnya adalah pegel. Pegel itu penduduk gelap. Jadi pegel. Mbak Senandung Rindu, Mbak Rayu. Oke, terima kasih doanya. Sehat juga, rezeki melimpah buat Mbak Rayu. Jadi gini, kita ngobrol ya, sambil teman-teman kalau ada pertanyaan, boleh. Kalau ada pertanyaan, boleh silahkan ditanyakan juga. Mbak Hana Menyun, oke. Mbak Sulim Kevin B. Jadi memilih untuk overstay, memilih untuk keluar dari sesuatu yang pada semestinya. Jadi faktor di luar sana itu banyak yang ibaratnya adalah orang-orang yang sudah kena di mental. Mbak Prita aja, cosan Mas Andro nyimak sambil sarapan. Mantep Mbak Prita, keren sarapan. Mbak. Jadi orang kalau kena mental, posisinya galau. Nah, inilah yang menjadi persoalan dan permasalahan kita. Makanya salah satu saya membuat konten. Sebenarnya enggak saya bukan hanya ingin saya saja yang membuat konten. Siapapun boleh membuat konten. Tapi semuanya punya tujuan. Tujuannya ada yang menjadikan kalau kemarin kita ngobrol dengan Pak Deddy, kita ngobrol itu kayak eh, obat penenang saja yang bisa membuat Anda setelah terkena masalah tapi berusaha untuk eh, bagaimana keluar dari zona masalah itu. Obati Mbak Yunita Noviana. Tapi tidak semerta-merta ya, karena kepedulian kita, terus waktu kita, nggak ada buat orang lain. Nggak apa-apa, setiap individu pasti nggak sama. Nah, bagi orang-orang yang mempunyai rasa dan keinginan untuk menjadikan bahwa teman-teman kita ini yang di luar sana supaya tidak gampang dan suka pengaruh itu bagaimana? Dan kita juga tidak perlu memaksa kalau memang itu menjadi pilihan dia. Soalnya hari ini tadi ada telepon, jadi baru 2 bulan kabur dari majikan, nggak bawa uang sepeser pun, terus berkeliaran, terus ketemu dengan perempuan. Hidup urip pendek, jobo montang-manting dan hidup melawan hukum di negara tersebut, Mbak Sulim. Ya nggak apa-apa. Ya kita bahas gitu. Kita bukan membahas pilihan yang mereka pilih untuk menuju jalan, tapi proses sebelum menuju ke sana yang kita bahas agar kita itu bisa memahamkan setiap individu, setiap teman-teman yang nonton konten itu akan berpikir ulang. Masih ada jalan selain untuk mengambil sebuah pilihan untuk overstay gitu. Apa gitu. Jadi kadang mereka juga merasa tidak ada yang diajak berbicara dan mereka juga merasa justru orang-orang yang diajak berbicara itu yang memberikan pandangan dari luar sehingga mereka goyah karena memang tujuannya datang ke Hong Kong adalah mencari uang. Nah, prosesi mencari uang ini, cara yang benar, cara yang nggak benar, cara yang bagus dan cara yang tidak itu kan sudah bukan menjadi ranah kita. Tapi setidaknya kita bahas dan kita memahami dan tidak a priori kepada orang-orang yang memutuskan untuk keluar dari zona. Toh kita sama-sama manusianya. Perbedaan status adalah perbedaan status kita di hadapan pemerintah Hong Kong. Tapi tidak dengan Tuhan. Nah ini Mbak Tarawong, selamat malam. Mbak Sulim, oke. Mbak Novi, Mbak Myun Myun, Mbak Myun Myun, selamat malam. Sugeng Dalu Mas Andro ya. Semoga jenengan selalu sehat Mas sama C Yuli karena masih banyak di antara kami yang sangat butuh bantuan jenengan berdua. Luar biasa terusnya. Pentingnya menjaga circle pertemanan, bro. Oke, ayo ngobrol. Sampai Beyonce ini diajak ngobrol susah.
Ayo tak ajak ngobrol teman-teman semua. Nggak apa-apa, sudah komen mau komen ini berarti menanggapi, merespon dari apa yang saya sampaikan. Bagus, memang circle. Makanya kita buat circle. Kalau kita nggak punya circle ini ya circle channel YouTube aja. Channel YouTube ini kan sesuatu yang saya buat untuk agar circle orang-orang yang ada atau yang menonton saya ini kan berpikirnya setidaknya tidak melenceng dari arah, terus kalau ada mau ditipu-tipu atau bagaimana itu bisa bisa punya pandangan dan gambaran setelah beberapa kali nonton konten saya. Bukan malah justru malah ketakutan, khawatir dan bingung. Dan saya nggak ingin membuat konten yang membuat kalian itu jadi blunder terus bingung, tapi justru memberikan, ayo, bukan aku orang yang paling ngerti, tapi kita paham kan. Kita kita ngobrol untuk bisa saling memahami. Itu penting. Selamat malam Mas Andro, nyimak selalu Mbak Mariam. Pokoknya yang mendoakan saya doakan balik bahwa kalian selalu sehat dan rezeki melimpah. Luas Pak hadir Mas Andro jempol ke-7 Mbak Isa. Oke Mbak Mariam, oke siap. Selamat malam menggandeng sak dunia Mas Andro. Eki Arifian. Selamat malam Mbak Cia Fernandita, Mbak Tasya Amelia. Jadi circle pertemanan itu juga berpengaruh seperti yang disampaikan oleh Mbak Ria Mudri. Tapi sampai sejauh mana berpengaruh, ya kan? Kadang circle pertemanan sendiri itulah yang kadang juga bisa menjerumuskan kita. Nah, jadinya kan baliknya ke diri kita kembali. Baliknya ke mindset cara berpikir kita dalam menyikapi dan menanggapi circle itu. Terima kasih doanya semuanya, terima kasih doa-doanya. Sehat. Selamat malam Mas Andro, semangat mengedukasi Mbak Masrika, Mbak Dewi Titan. Ya, saya nggak bisa sendiri Mbak ngedukasi. Mbak Uut Alfian, Mas Andro, Mbak Yuli, semangat. Saya butuh kalian. Saya butuh teman-teman untuk juga menceritakan experience kalian. Jadi nggak bisa saya sendiri ini sebenarnya, nggak kuat, ya kan? Kita butuh teman-teman. Nah, yang kita butuhkan itu apa dari teman-teman? Ya, experience-nya teman-teman. Dan experience itu tidak selalu experience yang nggak bagus. Experience yang bagus, experience perjuangan. Dan bagaimana beradaptasi, bagaimana kalian punya sikap, kalian punya daya berpikir bahwa aku harus begini, aku punya keluarga, aku bagaimana. Nah, itu pure dari kalian yang merasakan. Jadi kalau aku cuman nanyain, menggali, tugas saya hanya menggali cerita, yang mana cerita nanti itu kita ambil nilai positifnya. Karena nggak banyak di Hongkong ini yang bercerita tentang perjuangan positif. Intinya kan, ya pelatihan mental, dipeluk, terus didengarkan, dicurhat, kayak gitu. Tapi momen itu kan hanya cuma satu kali. Nggak bisa setiap hari. Dan sedangkan setiap hari itu permasalahan kan banyak. Maka dari itulah saya live. Saya mencoba live, sambil membuat konten untuk bisa berkomunikasi, yang ngobrol dengan teman-teman. Itu berbicara dengan teman-teman agar punya pandangan dan punya gambaran. Untuk kehidupan saya di masa mendatang itu, seperti apa yang harus saya bayangkan? Seperti apa sikap hidup kita? Dan bagaimana? Bukan berarti kalian nggak punya sikap. Tapi kan masih ada banyak juga di luar sana. Hari ini tadi, telepon saya ceritain. Saya ditelepon sama teman yang kebetulan sudah hidup di luar. Kemudian ada perempuan yang frustasi, kena mental, dimajikan, semua dokumennya dibawa, terus dia kabur dari rumah majikan. Nah, setelah kabur dari majikan, kok kebetulan ditangkap sama seseorang yang menyampaikan kalau kamu nggak punya duit, kamu bisa ketemu dengan saya, nanti tak anterin, paspormu kita gadein, terus nanti 10.000, 5.000 buat kamu, 5.000 buat saya. Namanya orang blank, namanya orang yang lagi frustasi kalau dan nggak punya uang dan keluar. Akhirnya, kemudian dia memutuskan untuk mengikuti Mbak itu.
Sangat bermanfaat konten-konten PN Mas Sandro agar kita lebih paham dan mengerti dan lebih hati-hati berteman di negara orang dan selalu ingat dengan tujuan kita mencari uang untuk merubah masa depan yang lebih baik. Siap. Jadi ketika dia mau diajak sama mbaknya untuk ke Gadaian, menggadaikan paspor, mbaknya 5.000, yang lagi overstay ya 5.000. Karena sekali lagi mental udah down. Nah, kalau udah mental down ini terus ditangkap sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang teman makan teman, jatuhnya kan seperti itu. Bahkan kalau kita cuma berbicara teman makan teman, itu tidak sesuatu yang ilegal. Yang legal pun kadang-kadang praktek teman makan teman itu udah di dunia ini udah sangat-sangat sangat biasa sekali. Memanfaatkan dan dimanfaatkan. Nah, itu proses hidup. Tinggal menyikapi positif apa negatif. Memanfaatkan dan dimanfaatkan. Sebagian orang berpikir ketika saya membuat konten, menceritakan, memberikan pandangan, orang yang punya hal lain menganggap, lu konten cari cuan. Tapi hari-hari ini orang sudah sedikit sekali yang berpikir seperti itu. Kalau masih ada yang seperti itu, katrok, saya bilang. Ya kan, saya sejak 2018, sebelum ada Meta muncul, saya udah, ya walaupun ada yang main YouTube di 2013, tapi saya 2018 mulai menekuni bagaimana pereditan, bagaimana walaupun edit saya juga nggak keren-keren, nggak ada masalah. Tapi saya mencoba menyajikan sebuah obrolan, sebuah pembicaraan, di mana pembicaraan itu ketika kita telaah, maka kita tahu sebenarnya masalahnya apa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah mbaknya tadi akhirnya ketemu teman saya, nggak jadi paspornya di KDI. Ya udah kita bawa ke NGO, ke tempat yang benar, yang bisa membantu, yang bisa menolong, bagaimana prosedurnya dia nanti, jangan sampai merasa overstay. Bahkan sudah ketemu, udah aku milih di luar aja gini. Sedangkan milih di luar, nggak punya uang, nggak ada kemampuan, nggak ada tempat tinggal. Terus Mbak Atta, selamat malam. Mbak Malvia Nuryani, Mbak Dewi Masitoh, selamat malam semuanya. Mbak Atta, happy birthday ya. Kemarin mohon maaf saya nggak bisa hadir, saya nggak bisa datang. Jadi ya itu, terus akhirnya ya sekarang udah dibawa di shelter yang benar, dibawa ke tempat yang benar. Dan itu sebenarnya masih banyak sekali yang di luar sana yang tidak sepengetahuan, yang akhirnya memutuskan. Ya begitulah ya teman-teman, kehidupan itu seperti itu. Kalau yang sudah diserang itu mental, maka logikanya sudah nggak jalan. Termasuk cinta. Orang kalau sudah jatuh cinta pun kadang-kadang mentalnya juga kena. Nalar dan logika berpikirnya juga sudah nggak bisa main. Makanya disitulah saya belajar membuat konten. Dan sejauh mana konten saya itu punya engagement, sejauh mana, itu saya nggak pernah berharap. Maksudnya dalam artian, ya kontenku jadi meledak atau apa semuanya. Ya tujuannya memang nggak di situ. Tujuannya satu persatu yang nonton, satu, dua, tiga, merasakan ada nilai value. Kalau justru lebih banyak ya lebih bagus. Bahkan ada yang juga di Indonesia, saya dikasih tahu teman saya nomor teleponnya. Saya tahu nomornya dari YouTube-nya. Saya menghubungi Mas Sandro. Oke. Jadi seperti itu ya teman. Prosesnya awalnya adalah drop mental. Nah itu capek fisik boleh. Capek mental, capek psikis itu yang nggak boleh. Nggak boleh itu. Psikis dan mental itu nggak boleh capek. Nah syaratnya nggak capek gimana ya, kita harus tahu makanan psikis dan makanan mental itu apa. Kalau anak zaman sekarang namanya healing. Nah healing itu kan karena kita libur.
Di peraturan Hong Kong, 6 hari kerja, 1 hari libur. Itu wajib. Kalau ada yang sampai nggak libur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nah tertekan pasti. Karena kalau kita hidup itu terus terbentur rutinitas begitu pagi bangun ini, siang ini, nggak ada selingannya yang kelar hidup itu. Mbak Adawiyah, Mbak Siti Fatimah, Mbak Paijo Kusala Kulkas, Mbak Maryam. Selamat malam semuanya yang hadir, terima kasih. Ya kan? Weh, Cak Un Bisma, luar biasa Batam ini. Halo, halo, halo bos. Dari Batam, bos dari Batam, Mbak Siti Masito. Jadi sekali lagi di mana bahwa saya ingin menyampaikan bahwa di Hong Kong overstay paper itu memang melanggar. Paper itu setelah dia overstay dia mengajukan suaka, dan yang diajukan tempat untuk mengajukan suaka itu bukan pemerintah memberikan. Ya kan? Wah, Mbak Nini Pelet dari Irak hadir siap. Jadi mental, kalau mentalnya kita itu bisa ketata, mudah-mudahan OS itu tidak banyak terjadi. OS terjadi itu kan karena kembali lagi kena mental, nggak mau mikir. Kalau sama-sama cari uang, satu di dalam kita cuma 487, yang satu di luar dapat 15.000, 8.000, 7.000. Terus iming-iming kebebasan ini, Mbak Mbak Ernawati, betul healingku maem mas, ya monggo, maem gak aja-aja. Nah, libur juga harus nyari teman yang tepat ya bro, apalagi untuk teman-teman yang masih baru datang, jelas. Jadi kita kadang itu ada istilah ya, eh, ada istilah kita adalah siapa 5 orang di sekitar kita. Ya, kita adalah 5 orang di sekitar kita. Tapi ada orang yang superior, walaupun ya kan sekitar kita ada 5, ada 6, ada 7, itu nggak berdampak, tapi tetap bisa bersama. Ya kayak gitu. Kayak saya, langsung contohnya, saya itu berteman dengan siapa aja nggak ada masalah. Mas Andro Egere pinter janjus tenan segala pertanyaan bisa menjawab. Bukan bukan pinter, tapi kita membaca, kita cari sumber, kita cari info, kita mendengar banyak informasi. Nah, ketika kita punya 5 teman dan 7 teman, itu pasti punya cara pandang dan cara berpikir yang berbeda-beda. Nah, tinggal persoalannya, apakah kita ikut atau kita berpikir bahwa ini nggak layak dengan saya, aku cari ke tempat lain, atau saya tetap ada di sini. Kalau saya nggak mencari circle. Saya mempunyai circle. Siapapun yang masuk ke circle saya, ya ayo. Ya beda kalau sampai Mbak Rea Mudrik, bukan. Nggak ada yang beda antara saya sama sampean, Mbak. Semuanya punya kans dan potensi serta peluang yang sama. Saya bisa berteman dengan siapapun, even though, walaupun itu anak OS, anak paper, saya punya anak OS teman. Saya anak paper punya, orang punya KTP punya. Yang nggak punya itu saya kenalan pejabat, pejabat yang saya nggak punya. Makanya ini mau kenalan sama Pak Konjen, barangkali bisa jadi teman. Itu loh ya teman-teman. Ya kan? Kalau pamit Rian Mas, awak kesel ya, Mbak Isa ayo monggo lanjut aja istirahat, jangan dipaksa. Jadi Mbak Mawar Hijau. Jadi siapapun teman-teman, bahkan ada yang memutuskan aku tidak akan dengan siapapun, saya main sendiri, cari hiburan sendiri, pengen menikmati waktu harinya sendiri, me time sendiri, boleh, ya kan. Jadi sejak zaman dulu, kalau kalau teman-teman memperhatikan ini, saya 2018 bikin komunitas, sampai hari ini ya komunitas berjalan gitu. Wes, dari Sungsoy. Iki benar bisa ya Mas, bisa member, solusi bukan sensasi, semangat terus Mas bro.
Masa air tiktokan Kak. Melu majikan aja nikmatnya tiada tara kok. Ya, jadi eh, bagi yang bisa beradaptasi. Sumsoy, Bang Ahrizal, jadi Mbak Mawar Hijau, member solusi. Memberi solusi bukan sensasi. Islam itu nggak penting sensasi. Tapi yang terpenting hari-hari ini adalah menjadi teman ngobrol. Iya sih. Bagaimana seperti apa? Selamat malam Mas Bro, semoga sehat selalu. Ya, terima kasih doanya. Aku didoain banyak teman-teman sampai saat ini saya masih hidup dan masih bernafas. Jadi pertemanan dan circle kadang ya ini yang juga terjadi di Hong Kong ya teman-teman. Eh, yang kita bahas bahwa pendidikan dan pelatihan. Saya ada konten yang bercerita sejak tahun 2010 dan 2011. Hong Kong itu menjadi tempat yang memang untuk mencari cuan. Jadi need-nya bisa dibangun. Need itu kebutuhan. Kebutuhan untuk mengapresiasi diri, kebutuhan untuk diakui, ya kan? Lalu aku libur di rumah pacarku ya Mas, tetap idolaku pokoknya. Mbak Heli Samsung silakan. Jadi monggo cek di pacar. Jadi pengakuan diri, pengaktualisasian diri, terus terlihat saya ini siapa, itu masih terlihat kental, menunjukkan jati diri. Akhirnya banyak, ya ini loh aku sekolah, ini loh aku belajar, aku loh belajar nang kene. Ya itu bukan sesuatu yang salah, tapi akan menjadi sesuatu yang salah dan keliru di saat kita belajar, terus kita tidak konsisten mempraktekkannya. Hanya cuma belajar aja cukup. Ya kita nggak dapat namanya ilmu itu kalau nggak dipraktekkan. Ya kalian tahu ilmu itu kalau nggak diterapkan. Saya nggak pernah punya pelajaran marketing. Saya nggak pernah punya pelajaran ilmu manajemen. Saya nggak pernah punya pelajaran yang saya dalami sejak zaman dulu itu ngomong. Makanya sampai detik ini saya masih ngomong. Ada yang buka kelas berbicara melalui online, ya kan? Berbayar, oke, nggak ada apa-apa, positif, bayarnya nggak mahal. Menurut saya, ya sepadan lah 6 kali pertemuan, bayar 300 offline, nggak apa-apa. Ya sekali lagi sesuatu yang harus dikembangkan. Saya aja bikin kelas public speaking dua chapter aja. Saya ngelihat perkembangannya teman-teman yang belajar itu saya senang, tapi saya nggak mau disclaim bahwa mereka belajar dengan saya nggak mau. Eh, saya senang mengamati teman-teman yang terus berbicara, belajar untuk jadi MC, belajar untuk bicara ngomong. Jadi saya senang. Mbak Ayunil, Mas Andro sehat selalu, semakin sukses saja Mbak Iin. Ya, kebalikannya sama Mbak Iin, sampai juga seperti itu. Jadi kadang ada yang saya ini lulusan itu, belajarlah dengan saya. Kadang-kadang ya nggak apa-apa kalau cukup percaya diri. Kalau saya cuma ngonten aja. Dilihat aja kontennya, detik ini masih sekitar 5.400 konten. Jadi ngoceh saya masih di 5.400. Belum sampai 10.000 saya ngoceh. Belum sampai 10.000 di konten. Jadi seperti itu. Karena teman-teman jumlahnya di sini 180.000. Kalau yang berbicara baru 5.000, 6.000 kan belum 10%. 10%-nya nanti 18.000 sampai 20.000. Itu baru 10%-nya saya berbicara dengan kalian. Mbak Erni Rahayu. Berarti kalau saya tidak sampai 10.000, berarti sebenarnya yang kena masalah itu sebenarnya nggak sampai 10.000. Yang kena problem dan persoalan itu pun belum belum lagi yang teleponnya 2 kali. Berarti sebenarnya masih banyak di luar sana yang baik-baik saja. Nah yang baik-baik saja ini loh yang ayo kita angkat.
Cerita yang nggak pas itu berapa sih? 10.000, 8.000, 7.000 anak-anak yang bermasalah lah taruh. Tapi yang 15.000, 16.000, 14.000 ini kan baik-baik saja. Kenapa nggak di situ? Difokus angka yang lebih banyak. Keburukan PMI Hong Kong, TKW Hong Kong ini keburukannya itu tidak lebih dari 10%. Keburukannya, kejelekannya itu tidak lebih dari 10%. Tapi kenapa yang terlihat cap itu buruk? Karena yang 90% yang baik ini nggak mau cerita. Nggak mau membagi berjuangnya mereka. Nggak mau effort. Nggak mau ngomong. Kalau pertanyaannya buat apa ngomong nggak ada apa-apanya. Lu sekarang sama Meta digaji. Sama Meta dikasih duit. Perjalanan kalian itu sudah suatu yang menginspirasi setiap individu. Nah, disitulah ya kan teman-teman. Karena kalau setiap individu membagikan hal yang baik, jumlahnya 15.000 orang, wow, kebaikan itu, hal-hal yang buruk itu akan ketutup semuanya dengan kebaikan. Tapi itu tidak ada di dalam benak pikiran kita semua untuk mensiarkan hal-hal yang baik, gak apa-apa. Ya bebas hidup, mau diem, mau tenang, gak mau dapat masalah, ya gak apa-apa. Itu pilihan. Jadi saya butuh, saya perlu membangun itu semua bersama kalian, Pak Erni Rahayu. Ya, karena bagaimanapun kalian yang mengalami, kalian yang merasakan, dan ketika itu kita angkat ke permukaan, bisa menjadikan bahan pembelajaran buat kita semua. Kalau kalian nggak bisa mengemas, teman-teman nggak bisa mengemas, saya yang akan mengemas. Saya akan membawakannya, cerita-cerita terbaik. Kan seperti itu. Tapi kembali lagi, kalau cara berpikirnya adalah ya kenaan kamu lah. Ya udah biasa ngene, toh pun itu hidupnya mereka-mereka. Saya nggak peduli dengan hidupannya mereka-mereka, nggak apa-apa, saya peduli. Saya cuma mengajak teman-teman yang mau membagikan hal yang positif, hal yang baik dari dalam diri kalian. Jadi kebaikan dalam hati kalian, perjuangan kalian, usaha kalian. Halo Mas Andrew, akhirnya bisa gabung live. Loh emang kemarin kemana? Mbak Broken Angel, kita solusi rong rabi-rabi piye Mas Andro. Oke kita bahas. Apapun pertanyaan kalian, mau bercanda, mau serius, tak jawab. Menikah, ya kan? Itu tergantung hati sampean. Kalau hati sampean nggak membuka buat orang, maka tidak akan menikah. Kalau hati sampean masih tertutupi oleh trauma, ya sudah. Milih-milih, makanya gak oleh, gak apa-apa. Ya memang harus memilih, mana itu pasangan. Kalau pilih salah, ya pilih lagi yang baru. Buang yang salah, cari lagi yang baru. Sesederhana itu. Hidup. Enak menek ngomong. Iya, solusi orang rapi-rapi. Ya sampean buka diri, buka hati. Kenalan. Dundunan Hongkong nggak ada yang nggak mau. Indonesia. Paris. Nah tinggal sampean mau menentukan. Jodoh sampean mau pingin yang kayak apa. Ya sampean harus berjuang. Berjuangnya bagaimana? Ya berdoa, memantaskan diri. Kalau mau cari orang Hongkong ya bagaimana? Orang-orang Hongkong itu dideketinya melalui apa? Lewat apa? Kalau sama mau sama orang Indonesia ya sudah. Ngajak orang be positif, be nice itu memang susah buat Mbak Beyonce. Aku manggilnya Mbak Rea Mudrik Mbak Beyonce. Sebenarnya gampang. Di dunia ini gampang, gak ada yang susah. Yang menjadi susah adalah mindset kita sendiri. Ya udah kita bilang aja, ini baik. Menurut saya kamu mau ikut, ayo enggak juga enggak apa-apa. Sesederhana itu. Kadang kita dicap malah sok baik. Ya berarti kan yang kita ajak itu chemistry-nya nggak nyambung. Yang kita ajak ini pingin
negatif terus, Mbak. Nah, Mbak Broken Angel Lukito ini dari Facebook, namanya Mbak Kenang Ayu Gunawan, berkomen, "Dun-dunan Hongkong nggak mungkin rapayu." Bener ini, Mbak. Nah, orang sebenarnya mau ngecap sok, nyari aplikasi, cari jodoh. Mbak Vian dari tahu ngasih solusinya banyak. Jadi sekali lagi ya teman-teman semuanya, saya bilang bahwa kalau kita ngajakin positif ke orang lain, kita sendiri itu harus terus positif. Dan kita nggak perlu mengajak. Sebarkanlah hal yang positif, maka yang akan mengikuti kita adalah orang-orang yang punya chemistry dan cara berpikir positif. Begitu kalau saya Mbak Rea Mudrik, Mbak Beyonce. Jadi saya terus yang menggali diri saya lebih, menyebarkan sesuatu yang bagus, membuat sesuatu, bikin karya, bikin event, yang bisa yang saya mampu dan yang saya bisa. Kalau enggak saya paksa, ya kan? Ya, semampu kan, semampu kita. Wong saya bikin komunitas YouTube itu emang saya bisa YouTubean dulu. Enggak, komunitas YouTube udah jalan 8 bulan baru saya punya konten. Kan keren. Gak ngerti tapi buka. Ya sudah. Karena saya menganggap kalau berdiri atas nama sendiri itu enggak. Tapi kalau ada apa yang dibikin. Good malam Mas Andro, Mbak Susili. Selamat malam juga. Kapan makan sate Mbak Susi? Bumbunya udah siap nih. Jadi seperti itu ya. Be positif, be nice, nggak apa-apa. Orang mau ngecap, saya pun juga nggak peduli. Nah, sok sok pinter lah. Kemarin ada yang saya komen di kontennya. Saya juga dibilang seperti yang Mbak Rea Mudrik. So yes, gitu. Seorang Sandro so yes. Ya memang saya yes. Nggak sok, saya yes. Orang-orang yang bilang kita sok, kalau dia nggak punya karir dan dia juga nggak nongol, nggak punya kontribusi terhadap semesta, ya itu namanya cuman sak jeplake, nggak apa-apa. Dan dibutuhkan memang orang-orang yang sak jeplake. Dibutuhkan orang-orang seperti itu. Loh iya, saya dibilang so yes. Ya nggak apa-apa. Dengan segala bentuk cara berpikir kalian, saya menghormatinya. Malah Sandro ngedabu, podo ae. Iya nggak apa-apa. Tapi mosok ngedabu sampai 5.400 konten, rencanaku sampai 10.000 konten, 20.000 konten bila perlu. Ben bulan saya itu dengan ucapannya dia itu berkali-kali lipat mental. Saya bukan membuktikan. Kalau kata adik saya, sekali lagi, kita mendengarkan orang-orang yang tidak memahami tata cara berpikir kita, itu capek. Jadi ya udah, kalau dia bilang so yes gini-gini, karena memang dia nggak tahu cara kita berpikir mau menuju kemana, mau endingnya kemana, point of view-nya apa, dia nggak tahu. Tapi kalau dia tahu, dia mengerti, dia memahami dan jalan berpikir kita, dia nggak akan, wah iya ya. Berarti orang-orang yang komen, yang nonton saya ini, saya anggap adalah orang-orang yang memahami cara berpikir saya. Dan saya berterima kasih. Bukan kalian yang butuh saya, tapi saya yang butuh kalian. Seperti itu, teman. Jadi pelajaran dari adik saya, kalau kamu memikirkan ucapan orang-orang yang nggak suka sama kamu, mereka ngomong aja nggak pakai mikir kok, kamu malah mikir. Mbak Vian Derista, kontribusiku ya yo nonton kontennya Mas Andi. Ya terima kasih. Mbak Yuni Alfianto. Terima kasih ya yang sudah hadir semua. Jadi begitulah teman-teman. Terkadang butuh narsis sih. Butuh butuh narsis, butuh idealis, butuh percaya diri untuk bisa tampil. Dan pasti, ya kan? Dan pasti caci, maki, bully, cemooh semuanya itu
bumbu yang manis, bahwa bahkan orang-orang yang mencaci, membuli, dan memaki ini adalah kalau kita itu sebutnya sebagai nos. Nos itu sesuatu yang memantik dan memicu kita untuk jalan lebih cepat. Orang-orang yang sebenarnya mendoakan kita untuk kita lebih baik dan lebih maju, tapi dengan ucapan versi mereka. Nah, kalau dilokno alah lah, ya kontennya yang boleh duit, malah bikinin yang banyak biar tambah tahu ternyata oleh duit. Nah, dudono sama mereka oleh duit. Vin. Jadi kan seperti itu. Tetapi kadang-kadang kita nggak bisa konsisten dengan hal yang baik. Kembali ke topik, gimana bahwa overstay. Overstay itu kegagalan kita menata mental. Overstay adalah kita tidak memahami tujuan dan prinsip, memilih untuk hidup di luar. Bukan berarti, tapi sekali lagi, bukan semua yang di luar itu juga nggak baik. Bukan yang di dalam itu juga baik. Di dunia ini, ya, baik dan tidak baik. Itu tergantung dari mana kita melihat. Jadi tidak ada, makanya saya menjadi seseorang tidak berani menilai orang itu baik, orang itu enggak. Sampai saya benar-benar tahu. Kalau saya tahu, saya juga punya kenalan agent. Bagi saya agent itu baik. Kenapa saya bicara baik? Bukan karena saya dibaiki. Karena saya berkali-kali memberikan hal yang busuk, dia tetap baik sama saya. Berarti kan memang baik. Kalian kalau dikasih 7 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali barang busuk, pasti sama akan Allah kamu cuma ngasih aku barang-barang yang busuk. Nggak maulah. Nah ini ada, saya punya teman. Saya membawa anak kena masalah, saya bawa kena gini, saya bawa kena itu, kena problem. Yang datang ke saya kan anak-anak yang kena masalah. Tapi teman saya tetap, bahkan ada, sini Mas Andro yang busuk. Ayo, kita perbaiki yang busuk supaya jadi lebih baik. Nah, itu loh yang keren. Jadi bukan berarti saya nggak punya support system ya. Saya nggak punya teman, saya juga punya teman. Teman saya diskusi, ngobrol, hal-hal yang nggak benar. Dan sekarang saya juga udah punya kekuatan. Kalau kalian punya masalah, saya bisa bawa kalian ke tempat yang benar. Oh, senior, Saiful Bahri. Selamat, Mas Senior. Salam hormat. Sehat selalu buat teman-teman ya. Sekali lagi, saya sangat berterima kasih kepada kalian semuanya. Mudah-mudahan hal yang baik ini terus kita siarkan, bisa kita sampaikan kepada siapapun semampu kalian. Kalian mampunya cuma nonton, terima kasih, saya sudah didukung. Kalian mampunya cuma berdoa, saya sangat terima kasih. Mampunya kalian justru maido, melokno, saya berterima kasih. Mampunya kalian cuma, ya aku ngelokno awakmu aja terus. Terima kasih. Kadang-kadang saya juga butuh itu, dicaci, dimaki, dihina. Mbak Mimi Umam, biar saya tidak terlalu besar kepala, tidak terlalu so yes. Kata Mbak yang Putri, kata teman-teman juga yang nggak suka sama saya, nggak ada masalah. Kita nggak perlu menjelekkan orang lain, kita nggak perlu menghakimi apa yang dilakukan orang lain. Cukup apa yang bisa kita berikan kepada dunia ini, apa yang bisa kita lakukan, hal terbaik apa yang bisa kita lakukan, ya udah. Ya, jadi mohon maaf yang telepon pada saat saya live saya akan matikan karena saya ingin fokus kepada kalian yang nonton dan yang komen. Terima kasih. Ya pasti saya minta didukung sama Mbak Beyonce, saya Mudrik, kapan-kapan kita cerita. Kita tunggu. Mampu Maido. Haha. Oke, keep stay tune my YouTube channel dan tetap semangat dan